Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang dan selamat belajar di kelas matematika bersama Ibu. Ibu mau nanya dulu nih, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan baik ya dan sehat. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada KM-nya. Syafiq, silakan dipimpin doanya. Ya, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih Syafiq. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan didengarkan dengan hikmat. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Selanjutnya Ibu mau presensi dulu ya. Anak-anak on cam ya semuanya ya. Nanti saat Ibu panggil boleh on mic-nya. Adinda Zahra. Hadir, Bu. Oke, Nisa Rahmiati. Hadir, Bu. Anggi Lestari. Hadir, Ibu. Asni Juniardila. Hadir, Bu. Gilang Dwi Anugrah. Hadir, Bu. Hanifadina Aulia. Hadir, Bu. Syafiq Ahmad Ahyarullah. Ada, Bu, ada. Oke, ini udah semuanya Ibu panggil ya, tapi ada yang tadi beberapa nama yang Ibu skip karena tadi sudah izin juga ke Ibu katanya lagi kurang enak badan. Jadi kita doakan ya semoga teman-teman yang sedang sakit bisa segera diberi kesehatan dan bisa kembali bergabung bersama kita. Dan yang di sini pun semoga tetap diberi kesehatan ya, dan berhubung sekarang masih masa pandemi COVID-19, dijaga terus prokesnya, cuci tangannya dan lupa pakai hand sanitizer, jaga jarak, dan kalau keluar jangan lupa maskernya dipakai. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar dengan KD dan IPK-nya seperti yang ada di sini nih. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan setelah pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar, terus anak-anak juga dapat menentukan volume bangun ruang sisi datar, dan yang terakhir diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar, atau masalah-masalah yang ada di sekitar gitu ya. Nah, kalau nggak salah ya, materi ini tuh udah didapatkan sama anak-anak saat SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Nah, coba Ibu pengen nanya nih, bangun apa saja sih, jenis-jenis apa aja bangun ruang yang kalian pelajari waktu SD? Coba ada yang masih ingat? Saya mau, Bu. Ya, Anggi boleh, apa saja Anggi? Kubus, balok, sama prisma bukan, Bu? Ya, Anggi, benar. Ada siapa lagi coba yang mau nyebutin contoh-contohnya atau jenis-jenisnya? Izin menambahkan, Bu. Boleh, silakan Asni. Limas, kerucut, tabung, dan bola, Bu. Oke, benar. Benar ya yang Asni sebutkan. Terima kasih Anggi dan Asni. Ya, ada kubus, balok, tabung, bola, limas, prisma, dan kerucut. Nah, sekarang Ibu mau nanya di sini siapa ya? Bentar. Oke, Ibu mau nanya Anissa di sini, Anissa. Anissa sekarang lagi belajar di mana nih? Saya lagi belajar di kamar, Bu. Di kamar ya. Coba Ibu mau nanya, menurut Anissa, kamar Anissa itu ruangan bukan? Ruangan, Bu.
Ruangan ya. Kalau dari jenis-jenis bangun di sini, menurut Anissa, kamar Anissa itu masuknya ke bangun ruang apa sih? Mungkin kamar saya berbentuk bangun ruang kubus, Bu. Kubus ya? Kubus. Iya. Oke, bener ya Anissa ya, bangun ruangan-ruangan kayak di kamar atau kalau kita dulu sekolah pas offline ya, itu tuh mirip sama kayak bangun ruang kubus atau enggak balok. Bener banget Anissa. Nah, sekarang Ibu mau nanya, menurut Anissa, kenapa sih tadi kubus atau balok itu disebut bangun ruang? Karena memiliki isi atau volume. Oke, iya benar banget Anissa. Jadi bangun-bangun ini ya kubus atau balok tadi disebut bangun ruang ya karena punya ruangan gitu. Sama kayak kamarnya Anissa. Kamar Anissa kan tadi Anissa bilang itu sebuah ruangan ya, punya ruangan di dalamnya, punya tempat buat menyimpan barang-barang. Nah, itu yang disebut ruangannya. Dan itu kamar Anissa juga dibatasi oleh sisi-sisinya ya, yang membatasi ruangannya, kayak dinding-dindingnya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu bangun-bangun yang di sini juga itu disebut bangun ruang karena dia punya ruangan di dalamnya. Nah, untuk hari ini dari sekian banyaknya jenis bangun ruang, kita akan membahas satu dulu nih, anak-anak. Kita akan membahas tentang kubus. Kubus ini nanti kita pecah-pecah lagi materinya, jadi ada unsur-unsur kubus, sifat-sifat kubus, jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus ya, semoga. Nah, sebelum belajar, Ibu mau cerita sedikit nih. Ini ada tokoh ya, seorang tokoh, dia tokoh zaman dulu, namanya Archimedes. Dia adalah salah satu ilmuwan, matematikawan, dan fisikawan, dan dia merupakan salah satu penemu dari volume bangun ruang juga gitu ya. Ceritanya waktu itu saat nemuinnya lumayan unik nih. Archimedes disuruh sama temennya yang merupakan seorang raja buat nyari kemurnian emas mahkota si raja. Tapi Archimedes bingung nih nyarinya gimana. Akhirnya dia pikirin, dan suatu saat dia mandi, dia masuk ke bak mandi yang isinya banyak airnya tuh penuh. Saat dia masuk, ternyata airnya tumpah kan, tiba-tiba. Nah, dari sana Archimedes tiba-tiba teriak, Eureka, Eureka, atau yang artinya aku menemukannya. Nah, di sana dia menemukan masalah jawaban dari masalah si raja tadi gitu. Dia menemukan masalah tentang kemurnian emas dan yang akhirnya sekarang dikenal dengan jenis ya yang mungkin teman-teman atau anak-anak nemuin di fisika gitu atau di IPA ya. Dan untuk matematikanya sendiri itu berguna di volume bangun ruang yang sekarang kita pelajari. Nah, alhamdulillahnya nih karena Archimedes nemuin tadi ya rumus tadi, kita sekarang tinggal mahamin materi bangun ruang sisi datar, yang mana hal tersebut tuh bermanfaat buat menyelesaikan masalah sehari-hari kita, kayak buat menghitung banyaknya air dalam bak mandi, buat ngitung luasnya dinding kita yang perlu dicat dan lain sebagainya gitu. Nah, anak-anak sekarang kita masuk ke materi ya. Ini Ibu mau nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak ini benda-benda di bawah ini masuk ke bangun ruang apa aja? Ada yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Ya, boleh Hanifah. Yang nomor 1 itu kerucut. Nomor 2 itu bola. Nomor 3 itu balok. Nomor 4 itu kubus. Nomor 5 itu prisma. Dan nomor 6 itu limas, Bu. Oke, terima kasih Hanifah. Kita review ya satu-satu. Yang nomor, sebentar. Yang nomor 1, ini ada tumpeng ya, benar tadi kata Hanifah ini kerucut. Yang nomor 2, ini ada bola, benar juga tadi kata Hanifah ini adalah bola ya. Yang nomor 3 ini ada lemari, benar tadi ini disebut juga balok. Cuman kalau misalkan di gambar buku mungkin anak-anak suka ngeliatnya baloknya tiduran ya, kalau ini mah berdiri gitu, bedanya gitu doang. Yang nomor 4 ini ada rubik, ini tuh kubus. Nomor 5 ini ada limas. Tadi Hanifah sebutnya limas. Jadi limas tuh kalau misalkan dia punya titik puncaknya di atasnya kayak gunung tuh. Jadi dia kalau ada titik puncaknya namanya limas. Sedangkan yang nomor 6 dia kebalikannya, dia prisma. Jadi tadi Hanifah ketukar ya, yang prisma itu yang nomor 6 harusnya. Gitu Nifa. Nah, Ibu sekarang mau nanya dulu nih, tadi Hanifah bisa membedakan kalau misalkan nomor 1 kerucut, 2 bola, 3 balok, 4 kubus, itu kenapa ya Hanifah ya kira-kira? Kalau yang Alasannya. nomor 1 itu lihat dari bentuknya, bawahnya alasnya berbentuk lingkaran, Bu. Kemudian atasnya itu sisinya melengkung, jadi seperti kerucut. Kemudian nomor 2 itu bentukannya bola.
karena dia sisinya satu ya Bu ya, melengkung. Kemudian yang nomor 3 itu balok karena sisi-sisi yang berhadapannya sama panjang. Sedangkan yang nomor 4 itu kubus, sisi-sisinya semua sama panjang. Rusuk-rusuknya, sisinya memiliki rusuk yang sama panjang. Oke, baik. Bagus, mantap Hanifa, benar ya. Jadi ini tuh dia punya ciri-cirinya masing-masing ya, punya karakteristiknya masing-masing, jadi bisa dibedain. Nah, karakteristik-karakteristik tersebut itu akan kita bahasnya lebih lanjut. Yang biasanya kalau di matematika kita sebutnya dengan sifat-sifat dan unsur-unsur dari bangun ruang. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, materi di GeoGebra-nya nih, yang udah Ibu share ya linknya di grup tadi pagi gitu. Tadi pagi Ibu share linknya, silakan anak-anak yang mau mencoba, Ibu mau share screening juga ya, biar kita bahas bareng-bareng. Oke, ini dia GeoGebra dari materi unsur-unsur kubus. Nah, di sini bisa dilihat ya anak-anak, di sini unsur-unsur kubus itu ada titik sudut, rusuk, sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, kita bahas satu-satu ya. Coba kalau anak-anak kalau nyobain di laptop atau di HP-nya masing-masing boleh sambil dicoba juga ya, tapi sambil perhatiin juga zoom-nya supaya lebih mengerti. Nah, ini coba kita klik titik sudut ya. Kalau kita klik, dia akan ada tandanya ya, kayak apa ya itu? Kayak nah, itu namanya titik sudut. Jadi dia tuh ujung-ujung kamarnya Nisah tadi tuh, pojok-pojok kamarnya Nisah itu namanya titik sudut. Nah, kalau di gambar ini berarti titik sudutnya ada H, G, F. Ya, titik sudut itu adalah perpotongan dari rusuk-rusuk kubus. Nah, tanyanya rusuk-rusuk kubus itu apa? Nah, kita bisa langsung klik juga nih yang rusuk ini. Yang ininya kita hapusin dulu. Ini rusuk kubus ya, yang warna biru itu. Kalau rusuk kubus berarti garis apa ya? Itu tuh langit-langit sama dinding kamarnya Nisa. Nah, itu baru namanya rusuk. Jadi kalau rusuk itu bentuknya garis ya. Kalau tadi titik sudut ya bentuknya titik. Nah, ini sisi sebuah kubus. Kita di sini jadi pertanyaan lagi ya, sisi itu apa? Nah, kita bisa klik lagi nih di sisinya. Yang rusuknya hapus. Sisi itu berarti dinding-dinding kamarnya Nisa ya yang tadi, atau bawahnya tuh lantai sama langit-langit kamarnya Nisa. Itu yang namanya sisi. Dan pengertiannya ini bisa dibaca ya, sisi adalah bidang yang membatasi sebuah kubus. Jadi kita bahas unsur yang keempat, ada diagonal bidang. Diagonal bidang ini pengertiannya adalah dalam satu bidang atau satu sisi kubus. Kita coba lihat yang bidang atas ya, yang langit-langitnya nih, E, F, G, H. Nah, bidang diagonal bidang itu ketika ada suatu garis yang dihubungkan oleh dua titik yang saling berhadapan. Contohnya yang ini, E sama G, itu namanya diagonal bidang. Atau enggak, H sama F, itu juga sama, diagonal bidang. Jadi dalam satu sisi ini, diagonal bidang. Maaf. Lanjut. Ada diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, mirip sama kayak tadi, diagonal bidang. Cuman bedanya dia ada di dalam ruangannya. Jadi nggak, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang kubus. Jadi diagonal ruang tuh selanjutnya ada bidang diagonal. Kalau bidang diagonal juga ada di dalam ruangannya. Contohnya ini yang E, H, C, B. Yaitu pengertiannya bidang yang terbentuk dari dua garis bidang I, B, sama yang HC dengan dua rusuk kubus yang sejajar, BC sama EH. Gitu terkait unsur-unsur ya. Jadi tadi ada titik sudut, rusuk, sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, sama bidang diagonal. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau nanya dulu nih. Dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, boleh. Sebelum Bilang. ngerti, Bu, bedanya diagonal ruang sama bidang diagonal, Bu. Oke, mantap pertanyaannya. Diagonal ruang sama bidang diagonal ya. Belum mengerti ya. Oke, kita bahas lagi ya. Kalau buat diagonal ruang, dia ada di ruangan, tapi bentuknya garis. Sedangkan kalau bidang diagonal, dia sama-sama di ruangan, tapi bentuknya tuh bidang gitu. Nah, kalau lihat di gambar ini perbedaannya kelihatannya kalau garis itu contohnya dari yang D ke F kayak gitu, itu contohnya. Sedangkan kalau bidang diagonal itu bentuknya bidang tuh bangun datar gitu. Kayak ini kan berarti dia terbentuknya bidang EHCB gitu. Untuk apakah sudah dimengerti? Baik, Bu, sudah mengerti, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu mau tanya lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kayaknya enggak ada ya. Kita lanjut aja ke materi berikutnya tentang sifat-sifatnya nih. Tadi unsur-unsurnya udah diketahui ya, ada diagonal bidang, diagonal ruang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke sifat-sifatnya nih. Persegi yang luasnya sama. Tadi ya si Nisa tuh. Nah, itu bentuknya persegi.
Yang kalau bentuknya persegi berarti sisi-sisinya sama dong ya, dan artinya luasnya juga sama. Ada sebanyak 6 buah gitu. Depan, belakang, kanan, kiri, bawah, atas. Nah, itu. Terus selanjutnya yang kedua, ya tadi ya yang pinggiran-pinggiran dindingnya itu namanya rusuk. Contohnya EA, FB, AB itu rusuk. Jadi totalnya di pinggir-pinggirnya ini ada 4, di bawahnya juga ada 4, di atasnya juga ada 4. Tapi 8 titik sudut. Sudut-sudutnya ya, yang ini A, B, C, D, yang atas juga ada E, F, G, H, jadi totalnya ada 8. Selanjutnya sifatnya sama panjang. Diagonal bidang tuh tadi ya antara E sama B nih, contohnya buat bidang yang A, B, E sama B. Nah ini bisa dicari panjangnya pakai rumus Pitagoras yang sebelumnya kita sudah pelajari ya, yang materi dua bab sebelumnya, itu bisa dicari. Kalau diketahui sama ya ini sisi dari persegi panjang persegi ini sama, jadi ininya pun diagonalnya pun akan sama gitu. Dan total diagonal sisi ini ada 12. Satu contohnya tadi ya sisi ini. Edi Bu, Edi. E sama D. Iya. Terus apa lagi coba? Terus AH boleh AH. Ya, benar. Ada lagi? Terus BG juga bisa BG. BG ya, benar ya, Syafiq ya, udah cukup. Terima kasih Syafiq. Jadi benar ya tadi salah satu contohnya ada ED, AH, BG, dan setiap bidang diagonal ini setiap sisi ini punya diagonal bidang sebanyak 2. Jadi karena sisinya ada 6, tinggal dikali aja tuh 6 kali 2. Jadi totalnya ada 12. Gitu. Selanjutnya sifat yang ke berapa nih? 5 ya. Yang kelima punya 4 diagonal ruang berukuran sama panjang. Kalau diagonal ruang tadi ya yang Gilang tanyain lagi itu ada di dalam ruangnya, garis yang ada di dalam ruangnya. Contohnya ini titik E ke C, dia juga punya ukuran yang sama satu sama lain gitu. Sama ya untuk mencarinya juga ini bisa pakai rumus Pitagoras yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, coba selain E sama C, kira-kira apa lagi nih diagonal ruangnya? Ada yang mau ngejawab? Saya, Bu. Boleh, Dinda? Apa aja coba Dinda? Ada FD, Bu. Iya, benar. Ada lagi? Terus GA. GA. Oke, satu lagi? Ada HB. Ya, oke, benar ya Dinda ya. Terima kasih ya Dinda. Selanjutnya, sifat yang terakhir punya 4 bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Contohnya ini ya, yang digambar bawah, E, A, C, G. Nah, dia bentuknya persegi panjang kan ya, karena sisi ini sama-sama rusuk dan yang ini juga sama-sama diagonal bidang gitu. Jadi dia sisi-sisinya panjang dan lebarnya itu berbeda gitu, sehingga disebutnya persegi panjang. Dan dia ada 4, banyaknya ada 4 nih. Coba ada yang mau nyebutin sisanya? Saya Ibu mau. Boleh, Anggi. BFHD. BFHD, iya benar. Terus apa lagi? EFCD. Ya, benar. Satu lagi ABGH. ABGH, benar. Ya, oke, benar ya Anggi ya. Totalnya ada 4. Terima kasih Anggi tadi ya. Nah, itu untuk sifat-sifat kubus. Dari materi yang sebelumnya ya, unsur-unsur sama sifat-sifat, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, sepertinya sudah pada paham ya, tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini ngebahas tentang jaring-jaring kubus. Sekarang Ibu mau dari anak-anak yang share screen coba buat nyobain GeoGebranya. Ada yang mau share screen? Saya, Bu. Boleh, Anissa, silakan. Oke, ini udah di-share screen ya sama Anissa. Ini GeoGebra tentang jaring-jaring kubusnya. Nah, boleh Anissa digeser-geser coba. Nah, kalau digeser dia ngebuka ya anak-anak ya. Jadi yang tadinya bentuknya kubus, tiba-tiba jadi datar gitu ke bawah. Nah, itu tuh namanya jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus bisa disebut juga sebagai pola dari kubusnya gitu. Kalau dibongkar tuh kubusnya, dikupas, dia bakal ngebentuk kayak yang ada di kiri tuh, yang kayak apa ya, kayak tanda salib ya. Jaring-jaring kubus ini berarti terdiri dari sisi-sisi kubusnya ya. Sisi-sisi bentuknya persegi dan jumlahnya tadi sesuai yang ada di sifat ada 6.
Ada 6 tuh. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Nah, dari jaring-jaring ini kita bisa nyari luas permukaan kubusnya nih. Kita hitung aja sisi-sisinya satu-satu, terus nanti dijumlahin dan kita bakal nemu luas permukaan kubusnya itu seperti apa. Nah, seperti itu buat jaring-jaring kubus. Terima kasih Anissa, boleh di stop screen lagi. Stop. Ya, jadi jaring-jaring kubus itu bentuknya macam-macam ya, nggak cuma yang satu ini doang, tapi yang gambar kedua, ketiga, keempat, lima, dan seterusnya juga itu merupakan jaring-jaring kubus. Nah, nanti bikin satu kubus dari satu jaring-jaring ini, nanti tugasnya akan Ibu share di Google Classroom buat dikerjakan. Nanti bikin jaring-jaringnya dan dibentuk kubus supaya kita lihat gitu apakah jaring-jaring tersebut benar bisa membentuk kubus atau tidak. Gitu. Nanti Ibu kasih tahu lagi ya, kabarin lagi di grup. Selanjutnya nih, kita bakal buat nyari yang tadi, yang itu luas permukaan yang sebelumnya udah kita bahas di jaring-jaring. LKPD ini selain luas permukaan juga kita bakal bahas tentang volumenya ya anak-anak ya. Jadi nanti Ibu bakal ngebagi kelompok terdiri dari 2 kelompok buat nyari luas permukaan sama volume kubus ini. Kelompok anak-anak harus mengisi pertama ada identitas ya, silakan isi kelas, kelompok sama nama-nama anggotanya. Terus ada tujuannya itu kita akan menentukan rumus luas permukaan kubus sama menentukan volume kubus. Terus selanjutnya ini petunjuknya ya, silakan dibaca LKPD-nya secara seksama dan cermat. Begitu silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya untuk mengisi ini. Dan untuk mencari sumber-sumbernya ya, anak-anak bisa melihat di buku paket, di internet, atau melihat lagi tadi GeoGebra yang sebelumnya dan lain sebagainya. Silakan dimaksimalkan sumber-sumber belajar yang anak-anak punya. Terus kalau misalkan nanti dalam diskusinya anak-anak kesulitan, bisa tanyakan ya kepada Ibu, nanti Ibu akan keliling ke breakout room-nya. Nanti kalau misalkan ada yang ada yang ngerasa sulit, boleh ditanyakan di sana. Oke, gitu untuk LKPD-nya isinya yang pertama ada tadi ya, mencari luas permukaan kubus, silakan diisi, ini dilengkapi. Terus ada volume kubus juga, ini juga silakan dilengkapi ya. Dan ini catatan untuk satu ini, yang satu kotak ini, itu dihitung sebagai satu satuan gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya ini rusuk mendatarnya ada berapa ya, berarti ini ada 1 gitu, karena dia dianggapnya satu satuan gitu. Dan seterusnya silakan diisi ya. Terus ini juga ada latihannya. Oke, nanti Ibu bakal bikin breakout room-nya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada ya sepertinya. Kalau nggak ada, silakan join breakout room-nya, dan nanti setelah 20 menit kembali lagi ke main room. Silakan, selamat bekerja. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Kita sekarang bakal mempresentasikan hasil yang telah anak-anak diskusikan di breakout room-nya masing-masing. Coba sekarang buat kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, silakan ada yang mau, siapa yang mau share screen dan menjelaskan kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Gilang, boleh di-share screen. Ini dari kelompok 1, saya Gilang, perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota Adinda dan juga Anggi, serta saya sendiri Gilang. Sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan 1, mencari luas permukaan kubus. Di sini sudah terdapat gambar, kemudian ditanya bangun apa saja yang ada pada jaring-jaring kubus di atas dan ada berapa buah jumlahnya. Sudah ada gambar kubus, kemudian ini ada jaring-jaring kubusnya, bisa kita lihat juga bangunnya itu bentuk persegi, dan perseginya itu ada 6, berjumlah 6 buah gitu. Terus selanjutnya mencari luas permukaan, karena tadi perseginya ada 6 buah, sedangkan terus untuk luas permukaan persegi juga itu sisi kali sisi, sehingga luas permukaan kubus ini itu sama dengan 6 dikali sisi kali sisi, begitu Bu, dari kelompok 1. Oke, terima kasih Gilang dan kelompok 1. Ya, benar ya kelompok 1. Benar ya kata Gilang, ini untuk mencari luas permukaan rumusnya kita tinggal
caranya kita tinggal menambahkan saja luas-luas dari tiap sisinya. Dan karena tiap sisinya ada 6 ya tadi dan bentuknya persegi, tinggal disubstitusikan saja. Luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, dan luas 6. Disubstitusikan rumusnya, yaitu sisi kali sisi sebanyak 6 kali. Terus habis itu dijumlahkan. Jadi totalnya ada 6 kali sisi kali sisi, atau biasa disebut juga dengan 6 kali sisi kuadrat gitu. Oke, benar. Terima kasih Gilang. Boleh di stop share screen. Baik, Bu. Selanjutnya, buat yang kegiatan 2 ya, dari kelompok 2, silakan siapa yang mau share screen? Boleh saya, Bu. Boleh, silakan Hanifah. Saya perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Anissa, Asni, Hanifah, dan Syafiq. Di sini saya mencoba untuk menjawab yang kegiatan 2 ya Bu, yang mencari volume kubus. Nah, seperti yang sudah dicontohkan untuk gambarnya A itu kan rusuk mendatarnya ada 1, rusuk ke belakangnya 1, dan rusuk vertikalnya 1, maka diperoleh banyak kotak atau volumenya itu 1. Nah, untuk yang B di sini terlihat bahwa rusuk mendatarnya itu ada 2 kotak ya Bu, di sini 2 satuan. Kemudian rusuk ke belakangnya juga 2 dan rusuk vertikalnya 2. Kemudian untuk yang gambar C itu rusuk mendatarnya 3, rusuk ke belakangnya 3, dan rusuk vertikalnya 3. Maka di sini diperoleh untuk banyak kotak atau volume untuk yang B itu ada 8 dan yang C itu ada 27. Nah, berdasarkan tabel di atas, jika panjang rusuknya itu adalah S, maka kita dapat rumus volumenya. Jadi untuk volume yang bangun A itu 1 dikali 1 kali 1 sama dengan 1, sudah tertera di tabelnya. Kemudian yang untuk volume bangun B itu 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian yang volume C itu 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Atau secara umumnya volumenya itu S dikali S dikali S, atau sama dengan S pangkat 3. Seperti itu, Bu. Oke, baik, mantap. Benar ya, Hanifah dan kelompok 2. Tadi ini dari ke atas sedikit, coba Hanifah. Oke, untuk yang A ya tadi ini banyaknya ada 1 kotak, berarti rusuk mendatarnya 1, ke belakangnya 1, ke pinggir ke atasnya pun 1, jadi banyaknya ada 1. Yang B totalnya ada 8, dan yang C totalnya ada tadi 27 ya. Dan kalau kita cari tahu ini dari mana sih banyak kotaknya bisa dapat 187, ternyata kalau kita lihat polanya, yaitu tinggal perkaliannya aja ya, perkalian dari sisi-sisinya. 1 kali 1 kali 1, 2 kali 2 kali 2, dan 3 kali 3 kali 3. Jadi secara umum tadi benar ya kata Nifa, volumenya itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Oke, terima kasih Hanifa dan kelompok 2. Boleh di stop share. Selanjutnya balik lagi ya ke kelompok 1. Coba kelompok 1 boleh di share screen lagi ya. Oke, baik, silakan. Siapa yang mau menjelaskan tadi latihan? Latihan 1 izin menjawab Bu saya. Ya, silakan Nadine. Di situ soalnya itu yang nomor 1, sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 13 cm dan yang ditanyakan itu luas permukaan dan volume kubus tersebut. Boleh ke bawah, Gilang. Nah, dari soal tadi itu dapat diketahui kubus mempunyai panjang rusuk atau S sama dengan 13 cm. Lalu yang ditanyakan itu luas permukaan kubus dan volume kubus. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa untuk luas permukaan itu rumusnya 6 kali sisi kali sisi. Maka kita dapat mensubstitusi nilai S-nya, yaitu 13, ke dalam rumus luas permukaan. Maka didapatkan luas permukaan atau LP sama dengan 6 dikali 13 dikali 13, sama dengan 1014 cm persegi. Lalu untuk volume kubusnya juga tadi kita sudah mengetahui bahwa rumusnya itu sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, kita substitusi juga nilai S-nya sama dengan 13.
maka dapat dihitung bahwa volume kubus atau V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, volume kubus sama dengan 13 dikali 13 dikali 13 sama dengan hasilnya 2197 cm kubik. Jadi, didapatkan luas permukaannya adalah 1014 cm persegi dan juga volume kubusnya adalah 2197 cm kubik, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Dinda dan kelompok 1. Jawabannya benar ya. Tadi diketahui panjang rusuknya 13 cm. Terus buat nyari luas permukaan dan volumenya tinggal pakai rumus yang sebelumnya kita sudah cari aja ya. Benar ya kelompok 1. Selanjutnya boleh next ke nomor 2. Aku boleh deh. Oke, boleh. Syafiq, silakan. Udah kelihatan ya. Jadi ceritanya kan teman Safa tuh berulang tahun. Terus pengen buat kotak kado pakai kertas kado. Kotak kadonya tuh berbentuk kubus dengan panjangnya tuh 8. Terus punya kertas kadonya itu seluas 500 cm persegi. Nah, jadi karena kubus itu dibangun oleh sisi-sisi, berarti kan ada 6 ya sisinya. Nah, jadi sisinya itu 8, rusuknya itu 8, sisinya itu 8 dikali 8, terus dikali 6 sisi. Gimana sih? Iya, dikali 6, sisinya ada 6. Sisi dikali sisi dikali 6. 8 dikali 8, 64 dikali 6 sama dengan 384. Jadi kalau mau nyari sisa kertas kardonya ya udah dikurangi 500 dikurang 384 yaitu 116. Jadi sisanya ada 116 cm persegi kali ya. Ini salah nulis. Dan luas permukaan ya. Oke, iya. Baik, terima kasih Gitu. Syafiq kelompok 2. Iya benar ya. Kasih juga Ibu. Ini benar harusnya tadi sentimeter persegi mungkin ya. Jadi untuk mencari ini katanya untuk mencari sisanya berarti kita harus cari dulu luas permukaannya biar tahu sebanyak apa sih si kertas kado yang bakal membungkus kado tersebut. Cari luas permukaannya dengan rumus 6 kali S kali S kali 6 kali S kali S disubstitusikan sisinya didapatkan tadi 384. Udah gitu buat ngelihat sisanya tinggal dikurangi aja ya sisanya sama dengan luas kertas kado tadi dikurangi luas permukaan kotak kadonya. Jadi 500 dikurangi 384. Hasilnya 116 cm persegi ya. Tadi benar ini salah. Oke, terima kasih. Selanjutnya buat nomor 3 ya dari kelompok 2 juga silakan. Untuk soalnya itu sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 6 diameter dan bak tersebut berisikan air dalam keadaan penuh. Ketika Fauzan mandi di pagi hari, air di bak mandi tersebut tersisa 200 liter. Berapakah liter airkah yang digunakan oleh Fauzan ketika mandi? Untuk penyelesaiannya, tadi kan diketahui sisinya itu 6 diameter, volume akhirnya 200 liter. Yang ditanyakan volume awal dan banyaknya air yang terpakai. Untuk jawabnya, volume awal itu sisi kali sisi kali sisi. Tadi kan sisinya itu 6 diameter, jadi 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216 diameter kubik. Jadi banyaknya air yang terpakai adalah 216 diameter kubik atau 216 liter. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Asni dan kelompok 2. Tapi ini belum tuntas ya Asni ya, belum kurang tepat ya. Coba, dan tadi juga ini desimeter ya Asni ya. Coba sekarang ada yang mau mengoreksi kira-kira dari kelompok lain atau dari anggota kelompok 2 yang lain? Saya mau, Ibu. Oke, silakan Anggi boleh.
Nah, mungkin yang tadi masih belum tuntas ya Bu, karena kan di soal juga telah diketahui ya bahwa terdapat volume akhir atau sisa yaitu 200 liter. Nah, jadi untuk mencari berapa liter air yang digunakan oleh Fauzan ketika mandi itu dicarinya menggunakan volume awal dikurangi volume akhir, dan volume awalnya tadi diperoleh yaitu 216 dan volume akhirnya 200. Nah, sehingga dikurangi dan diperoleh hasilnya 16 desimeter kubik. Jadi banyaknya air yang terpakai adalah 16 desimeter kubik atau 16 liter. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Anggi dan kelompok 1 ya. Benar ya, ini koreksinya tadi buat yang kelompok 2. Karena tadi udah benar, dicari dulu volumenya, cuman belum tuntas karena seharusnya dicek lagi ya, ininya dihitung lagi gitu, banyaknya yang terpakai itu berarti volume awal yang pas bak mandinya masih penuh dikurangi volume akhir saat bak mandinya sisanya gitu ya, sisa airnya di akhir. Berarti volume awal tinggal dikurangi volume akhirnya, 216 dikurangi 200, jadinya 16 desimeter kubik. Oke, terima kasih Anggi sudah mengoreksi, dan terima kasih juga ya buat Hasni dari kelompok 2. Boleh di stop share lagi. Oke, itu ya tadi LKPD kita sudah selesai mengerjakannya dan sudah tahu juga tadi rumus dari luas permukaan dan volumenya. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan semoga anak-anak memahami ya tentang materi yang tadi telah kita bahas bareng-bareng. Biar lebih paham lagi, coba ada yang mau menyimpulkan nggak tentang pembelajaran kita hari ini? Kita sudah belajar apa saja sih? Bu. Boleh, Adinda, silakan. Jadi kesimpulan hari ini tuh kita hari ini belajar salah satu bangun ruang sisi datar Bu, yaitu kubus. Terus tadi kita tuh belajar unsur-unsur kubus, sifat kubus, jaring-jaring, sama yang terakhir itu ada rumus luas permukaan sama volume. Oke, terima kasih Adinda. Iya, benar ya. Kita hari ini sudah belajar banyak hal tentang kubus. Tadi di awal sudah belajar tentang unsur sisi, titik sudut, sisinya ada 6, jaring-jaringnya juga kita belajar, melihat juga macam-macam jaring-jaringnya itu ada apa saja. Dan tadi terakhir kita ngerjain LKPD bareng-bareng buat nyari rumusnya ya, dan didapatkan rumus luas permukaan S kuadrat. Sedangkan untuk rumus volumenya didapatkan S kali S kali S atau S pangkat 3 kuadrat. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup mungkin ya, Ibu mau nanya lagi. Ada yang mau bertanya terkait materi kubus kita hari ini atau sudah cukup? Sudah cukup Bu sepertinya. Oke, sudah cukup ya. Udah, insya Allah anak-anak berarti sudah mengerti ya. Dan semoga Ibu akan buatkan swabnya, silakan dikumpulkan oleh perwakilan kelompoknya. Nanti diinfokan lagi di grup. Karena tadi sudah cukup ya untuk kuis sebentar. Kuisnya nggak susah kok. Nih, Ibu, coba lihat dulu ya, kita lihat bareng-bareng dulu ininya, kuisnya. Nah, nanti dia bakal kayak gini, pilotnya ada start. Sama anak-anak tinggal dipencet aja ya. Coba kita pencet dulu. Nah, ini tinggal diisi aja ya tuh soalnya. Nah, soalnya keluarkan ya. Tinggal diisi gitu begini. Baca, tapi tinggal jawab aja, diklik-klik. Contoh aja, misal nanti tinggal di next akan dikatakan ditunggu 5-10 menit ya. Oke, semuanya sudah tertera semua. Berarti pertemuan kita hari ini benar-benar sudah usai nih, udah tadi dari awal juga di LKPD diskusi bareng, dan terakhir juga kita sedikit evaluasi ya lewat kuis. Selanjutnya Ibu mau perasaan anak-anak terkait pembelajaran hari ini, gimana sih? Bosen kah? Atau ngantuk? Atau malah senang, happy? Atau gimana? Boleh sok diklik dulu ya link ini pembelajaran hari ini. Oke, ini ada beberapa ya. Katanya jadi makin paham, seru, senang. Terus tadi kita belajar juga tentang luas permukaan. Banyak hal mengenai bangun ruang kubus ya. Ada yang senang juga. Oke, terima kasih teman-teman anak-anak buat ininya ya, refleksi kita hari ini. Semoga kita lanjutin materinya terkait masih bangun ruang sisi datar, cuma beda jenisnya. Kalau tadi kubus, kita bakal masuk ke balok. Gak jauh beda ya sama apa tadi kubus, cuma beda bentuk sisinya aja. Kalau kubus tadi persegi, ini persegi panjang. Jadi nanti minggu depan kita akan bahas lagi, kurang lebih mirip ya, karena mirip-mirip sama kubus, mungkin akan dicampur juga sama prisma kita pembahasannya. Jadi silakan boleh dibaca-baca dulu materinya buat pertemuan berikutnya supaya lebih paham. Nah, karena
kita udah beres juga nih hari ini. Mari kita tutup. Mau dipimpin oleh KM lagi ya, silakan Syafiq dipimpin doanya. Baik, terima kasih Bu Amel. Karena sudah di penghujung acara ya, mari kita berdoa untuk ilmu ini bisa menjadi bermanfaat di kedepannya. Berdoa, dimulai. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Syafiq. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini bisa nempel ya di otak sampai nanti. Terus, karena kita sudah berdoa, berarti cukup sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, Bu.